Yesus memanggil siapa saja, tidak peduli betapa tidak berartinya orang tersebut. Apabila Anda merasa kecil, tidak berguna, ingat, Tuhan ahlinya memakai orang biasa untuk melakukan pekerjaan luar biasa. Kita semua dapat dipakai Tuhan. Karena siapa saja yang berjumpa sama Yesus, pasti Tuhan bisa memakainya. Makna Natal. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepada dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Saya mau bagi kepada kita semua ada 3 makna Natal di tahun 2000 ini. Biarlah ini menjadi momen di mana kita bisa menikmati Natal yang indah bagi kita, keluarga kita. Yang pertama, makna Natal adalah momen Tuhan memakai setiap orang percaya. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus ada seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maria dikenal sebagai seorang yang baik. Yusuf dikenal sebagai seorang yang tulus. Mereka dikenal adalah orang yang sederhana. Mereka berasal dari Bethlehem, kota kecil, dan tinggal di Nazaret, bukan kota besar. Mereka bukan berasal dari kota Yerusalem, kota besar, yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang middle up. Amazing. Tuhan memilih mereka. Tuhan memakai mereka untuk membawa keselamatan bagi dunia ini. Di dalam perjanjian lama, Tuhan memakai 3 golongan manusia. Yang pertama nabi, yang kedua imam, dan yang ketiga raja. Orang awam biasanya kurang menikmati pemakaian Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan memakai setiap orang yang percaya. Bahkan 12 murid Yesus punya latar belakang pemungut cukai, nelayan sederhana, aktivis politik, orang biasa. Dari 12 murid Yesus, satu-satunya yang tidak berasal dari daerah Galilea, yaitu Yudas Iskariot, berasal dari Keriot Yudea, dekat Hebron dan Yerusalem. Sedangkan 11 murid yang lain berasal dari Galilea. Galilea adalah orang-orang sederhana tinggal di sana. Kalau orang-orang yang middle up, mereka rata-rata kebanyakan tinggal di Yerusalem. Yesus memanggil siapa saja, tidak peduli betapa tidak berartinya orang tersebut. Apabila Anda merasa kecil, tidak berguna, ingat, Tuhan ahlinya memakai orang biasa untuk melakukan pekerjaan luar biasa. Anda dalam struktur organisasi gereja atau Anda tidak dalam struktur organisasi gereja, kita semua dapat dipakai Tuhan. Karena siapa saja yang berjumpa sama Yesus, pasti Tuhan bisa memakainya. Saya teringat dengan Simon yang artinya ilalang, dan kemudian Tuhan mengubah jadi Petrus yang artinya rob. Latar belakangnya seorang nelayan miskin, pengecut, sombong, nyangkal Yesus 3 kali, mengutuk Yesus 3 kali. Tapi kemudian perjumpaan Petrus dengan Yesus mengubah Petrus menjadi seorang pengkhotbah yang berapi-api. 1 kali khotbah 3.000 orang selamat, menjadi rasul yang paling dihormati, menjadi pemimpin rasul-rasul yang lain. Bahkan saya juga teringat dengan perempuan Samaria, yang dimana perempuan ini punya 5 pria selingkuhan. Bahkan pria yang kelima ini pun bukan pria resmi, bukan pria yang dia menikah secara legal. Dia kumpul kebo dengan pria ini. Itu sebabnya dia datang siang hari, di tengah hari yang panas, ke sumur Samaria untuk menimba air. Karena dia malu untuk datang di pagi hari atau sore hari. Karena biasa banyak wanita-wanita lain yang menimba air. Itu sebabnya dia datang siang hari. Dia berjumpa dengan Yesus di sumur Samaria itu. Dan kemudian dia putuskan untuk meninggalkan kehidupan lama dan pria selingkuhannya. Dia serahkan hidupnya kepada Yesus. Dan kemudian dia kembali ke kampung halamannya. Dia bawa 1 kota
kepada Yesus. Siapa saja berjumpa sama Yesus, pasti Tuhan bisa pakai dia. Saulus, seorang penganiaya jemaat, seorang pembunuh, sangat keras kepala. Begitu dia berjumpa dengan Yesus dalam terang yang besar, dalam perjalanan untuk membantu orang Kristen. Dan kemudian Saulus menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dan dia jadi seorang perintis gereja terbanyak. Menulis separuh kitab perjanjian baru. Pengajar yang terbaik. Tujuan Tuhan memakai kita. Bukan karena fasih lidah kita. Bukan karena kepandaian kita. Bukan kuat dan gagah kita. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Ini merupakan ayat favorit saya. 1 Korintus 1 ayat 26-29. Ingat saja saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Tujuan Tuhan memakai kita bukan karena fasih lidah kita, bukan karena kepandaian kuat kaki kita, tapi tujuan Tuhan memakai kita semua karena anugerahnya. Gak ada yang kita bisa banggakan kalau Tuhan bisa pakai kita. Siapa kita? Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara Tuhan memakai kita? Yang pertama, melalui apa yang ada pada kita. Tuhan tidak memakai apa yang kita gak miliki, tapi Tuhan memakai apa yang kita miliki. Musa punya tongkat, dia tidak fasih bicara. Tuhan pakai lewat tongkat itu dia memimpin bangsa Israel. Harun punya mulut, karena dia fasih bicara. Tuhan pakai untuk jadi juru bicaranya bangsa Israel. Punya kekuatan, dipakai Tuhan untuk menjadi pasukan garda depan bangsa Israel. Daud punya hati untuk mengembalakan kambing domba. Tuhan pakai untuk mengembalakan bangsanya. Saya percaya apa yang ada padamu, Tuhan bisa pakai. Itu sebabnya jangan pernah merasa engkau kecil. Jangan pernah merasa engkau gak bisa, karena Tuhan pakai apa yang kita punya. Yang kedua, cara Tuhan memakai melalui masa lalu kita. Mungkin Anda punya masa lalu yang kelam, gagal di dalam pernikahan. Atau Anda punya masa lalu yang dimana hancur karena pernah di sex abuse. Tapi kalau Anda bisa menang, disitulah kesempatan Tuhan akan pakai Anda untuk menolong orang yang punya latar belakang yang sama. Saya teringat dengan Joyce Meyer, seorang pembicara terkenal internasional. Dia pernah di sex abuse oleh ayah ratusan kali. Begitu dia bertobat, dipulihkan sama Tuhan. Dan di usia orang tuanya yang sudah lanjut, sudah di kursi roda, Tuhan minta untuk Joyce Meyer membelikan sebuah rumah bagi orang tuanya yang sudah lumpuh. Tapi membelikan rumah yang bersebelahan dengan rumah Joyce Meyer. Buat dia membelikan rumah saja udah bagus, tapi suruh tinggal bersebelahan dengan dia. Bukan sesuatu yang mudah, karena dia pernah punya masa lalu yang kelam dengan ayahnya. Tapi ketika dia mengikuti maunya Tuhan, dia menang di situ. Dia sudah mengampuni ayahnya. Dan kemudian dia belikan rumah dan dia urus ayahnya yang sudah susah jalan. Suatu ketika ayahnya berkata kepada Joyce Meyer, I'm sorry for the things that I made it for you. Minta maaf bahwa saya telah merusak masa mudamu. Ayahnya kemudian berlutut di kaki Joyce Meyer dan minta pengampunan. Hubungan dipulihkan. Sejak itu Joyce Meyer dipakai Tuhan untuk memulihkan begitu banyak orang-orang yang punya latar belakang sex abuse. Masa lalu yang kelam yang kita miliki, kalau kita bisa berhasil melewatinya, Tuhan akan pakai Anda untuk memulihkan orang-orang yang punya masalah yang kelam juga. Yang ketiga, cara Tuhan memakai kita, yaitu dengan tekun melatih skill yang kita punya. Karena apa saja yang kita biarkan, kualitas akan menurun dan cenderung rusak. Anda mungkin seorang penyanyi yang hebat atau pemusik yang hebat, tapi kalau Anda tidak pernah latihan, maka kualitas Anda punya skill akan menurun. Ada seorang maestro, musician pernah berkata sama saya, 1 minggu Anda nggak latihan, diri Anda tahu Anda latihan. Karena ketika Anda main, Anda salah-salah. Atau Anda nyanyi, salah-salah. 1 bulan Anda nggak latihan, tim band kamu tahu bahwa kamu nggak latihan. Main bersama dengan tim ada salahnya. Tapi 1 tahun kamu nggak latihan, seluruh dunia tahu bahwa kamu nggak latihan. Apa saja yang kita diamkan, sekalipun kita punya skill yang hebat, kualitas akan menurun dan cenderung rusak. Namun yang menarik, apa saja yang kita kerjakan secara tekun, kualitas akan berkembang dan berlipat kali ganda. Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir ketika baru saja di padang gurun. Tuhan sengaja mengirim musuh kecil agar melatih tangan bangsa Israel. Yang biasa pegang cangkul jadi pegang pedang. Dan selama 40 tahun Tuhan melatih mereka untuk bertempur. Karena bangsa Israel punya latar belakang 400 tahun budak, 400 tahun petani di padang gurun. Tuhan melatihnya selama 40 tahun menjadi petempur. Itu sebab ketika dia masuk tanah perjanjian,
Dia berhadapan dengan musuh yang tadinya kelihatan besar, buas, dan ganas. Dia lihat levelnya sama. Dia berani menghadapinya. No wonder sampai hari ini Israel kalau bertemu gak pernah kalah, karena punya pengalaman lebih dari 4.000 tahun. Kalau kau melatih skillmu, pasti akan berkembang dan akan tajam, akan jadi berkat. Saya teringat waktu pertama kali saya mendoakan orang yang sakit. Awal-awal saya baru bertobat di tahun 92. Saya doakan orang sakit, besokannya mati. Kedua kali saya mendoakan orang yang sakit, besokannya mati lagi. Ketiga kali saya mendoakan orang sakit, besokan mati lagi. Sampai 10 orang yang sakit mati, sampai 50 orang yang sakit saya doakan mati. Sampai ke 99 kali orang yang sakit saya doakan mati. Sampai saya geleng-geleng, Tuhan kenapa begini, saya punya karunia mencabut nyawa. Untung saudara gak kenal saya, sekitar tahun-tahun 92. Saya bisa berdoa saudara, jangan-jangan saudara bisa dipanggil Tuhan juga. Tapi apakah saya berhenti untuk mendoakan orang? Tidak. Saya terus mendoakan orang. Karunia semakin dipakai, semakin berkembang dan berlipat kali ganda. Begitu saya berdoa buat orang yang ke 101 sembuh, 102 sembuh, 103 sembuh, 104 mati lagi, 105 sembuh, dan puji Tuhan hari ini lebih banyak sembuh daripada mati. Tuhan bisa pakai ketika kita mau berlatih. Setiap kali Tuhan mau menyatakan kemuliaan di bumi, dia selalu pakai manusia. Santo Agustinus pernah berkata di tahun 346, kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan, tapi Tuhan tidak mau melakukan apa-apa tanpa kita. Ya, kita tahu kita tidak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan, tapi ketahuilah Tuhan juga gak mau lakukan apa-apa tanpa kita. Waktu Tuhan mau ngurus bumi, mau kasih nama binatang, dia pakai Adam. Waktu Tuhan mau menyelamatkan dunia, dia Erba, dia pakai Nuh. Waktu Tuhan mau menyelamatkan dunia dari krisis kelaparan, dia pakai Yusuf. Waktu Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dia pakai Musa. Waktu Tuhan mau bebaskan bangsa Israel dari serangan musuh Midian, dia pakai Gideon yang penakut. Waktu Tuhan mau membangun rumahnya, dia pakai Salomo. Waktu Tuhan mau menyembuhkan orang sakit jadi sembuh, yang mati hidup kembali, yang lemah jadi kuat, dia pakai rasul-rasulnya. Sama waktu Tuhan mau menyembuhkan temanmu, waktu Tuhan mau menyembuhkan keluargamu, waktu Tuhan mau menguatkan orang-orang yang lemah dan putus asa, dia juga bisa pakai Anda. Di momen Natal ini, Tuhan yang sama, yang memakai Yusuf, memakai Maria, gembala di padang, orang Majus, dia juga bisa pakai Anda. Kalau Tuhan bisa bicara kepada Yusuf, Tuhan bisa bicara kepada Maria, Tuhan bisa bicara kepada gembala di padang, Tuhan bisa bicara juga kepada orang Majus, maka Tuhan yang sama di momen Natal yang akan bicara kepada kita.